diomongin? Ada pribadi, sosial, belajar, apa karir, belajar. Masalah apa? Nggak ada ya, harus ada. Belajarnya gimana? Sering nunda-nunda nggak? Nilainya gimana? Sama teman gimana? Di rumah? Masalah belajarnya gimana aja? Apa kamu sering bolos nggak? Enggak, paling cuma Beneran? Masa nggak ada masalah? Ada. ada. Kan saya milih Mas Bagus karena ada sesuatu. Ada, masa nggak ada? Ya benar, nggak ada. Nanti kalau nggak ada ya mau dibahas apa? Masalah Apa pribadi? Kalau ngerasa nggak ada motivasi buat belajar, apa ngerasa sebenarnya cuma ikut-ikutan teman-teman gini, aku tuh gini lah gitu. Cuman gitu terus kayak misal nggak usah berangkat hari ini, malas sama pelajarannya, ikut teman bolos. Apa udah pernah kayak gitu ikut Sering. teman ya, kadang-kadang Ikut teman pernah bolos, berarti berangkat telat gimana? Ini belum mulai ya? Nanti mulai ini pas asrama ya. Telat sering ya, sering beneran. Saya lihat presensinya loh. Beneran enggak telat ya? Sering kan? Telat terus Tugasnya sering telat enggak? Saya tahu kan ya. Nah, motivasi belajarnya turun enggak kalau ngerjain nanti enggak langsung ngerjain gitu, ada tugas nanti lah kerjain nanti gitu ya kan. Saya tahu. Ada lagi enggak? Sama teman nggak ada? Sama keluarga komunikasinya baik, hubungan sama orang tua baik, terus sama guru berarti malah diri sendiri belajar ya. Jadi mulai aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan konseling individu pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, karena ini saya beberapa kali masuk kelas 3C1 ya, jadi sempat beberapa kali ketemu Mas Bagus. Terakhir ketemu pas kemarin konseling bimbingan klasik yang ada Bu Sinta ya. Ya, terakhir ketemu kemarin. Nah, akhir-akhir ini kabarnya Mas Bagus gimana? Baik, nggak ada masalah. Tadi kegiatannya gimana aja? Ya apa, memenuhi tugas ya, tugas dong ya, nggak masuk sih, gurunya nggak masuk. Dari pagi nggak ada guru? ada. Kelas nggak ada? Ada satu bahasa Inggris, lalu suruh melengkapi tugas. Ya, baik, untuk konseling kali ini kira-kira akan dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Bisa disetujui? Apa ada mau nego? 30 cukup ya? Apa mau lebih? Kurang bisa. 30 kurang? Kurangin 30 menit ya sih. Kurang 30 menit? Ya, 20 menit gitu. 20 menit baru cerita ya, belum selesai ceritanya. Nah, persetujuannya gimana? 20 menit aja Bu. 20 menitan ya. Nanti kalau misal masih ada kurang nggak bisa ditambah gitu. Ya. Nah, sebelumnya Mas Bagus pernah konseling individu ya?
yang sama grup B sama Bu Sinta pernah. Ya benar. Nah, dalam konseling ini tuh ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi yang dibicarakan Mas Bagus itu diupayakan jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, yang kedua adalah asas kejujuran. Nanti dibahas dalam konseling ini tuh saya juga berharap Mas Bagus bisa berbicara sesuai dengan keadaannya ya Mas. Dan yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Di sini yang tahu permasalahannya adalah hanya saya sama Mas Bagus. Jadi tidak ada habis selesai konseling itu tidak ada yang tahu permasalahannya kita di sini. Seperti itu. Mungkin untuk tujuannya kali ini tuh membantu permasalahannya Mas Bagus yang sedang Mas Bagus alami akhir-akhir ini. Yang masalahnya itu mungkin bisa mengganggu tidurnya Mas Bagus, mengganggu aktivitasnya Mas Bagus, ataupun menghambat dalam proses pembelajaran. Nah tadi kan Mas Bagus bilang habis menyelesaikan tugas-tugas ya. Nah itu sudah selesai atau belum? Belum selesai tugasnya. Tadi pas dipanggil Bu Sinta kan Mas Bagus kayaknya online nggak WA-nya? Online tapi saya tinggal HP-nya. Oh ditinggal. Tadi kan sempat didudukan. Soalnya Mas Cesar tadi habis bikin KTP. Nah ternyata Mas Bagus di kelas tidur. Kalau nggak dipanggil Mas Cesar tadi belum kesini ya? Ya belum. Ya lagi bangun tidur ya kan. Oh berarti dari tadi nggak ada guru terus tidur. Oh kirain tadi gimana gitu pulang apa gimana? Tapi udah tahu kan dikasih tahu Bu Sinta? Disuruh ikut konseling gitu. Nah mungkin langsung saja ya untuk Mas Bagus ini kegiatannya itu kesehariannya apa aja selain sekolah? Pulang sekolah main game, malam main sama temen. Main game sama teman. Berarti nggak ada aktivitas lain di rumah? Ya ada, ya kadang ada. Ada yang bantu orang tua? Selain itu Mas Bagus nih anak keberapa? Ketiga. Oh, anak ketiga berarti bontot apa ada adanya? Bontot Oh, terakhir. Terakhir. Nah, rasanya Mas Bagus menjadi anak terakhir itu gimana sih? Ya rasanya kayak harus bisa nerusin ke depannya lah. Terus depannya hal Soalnya apa? saya cowok sendiri Oh, sih. cowok sendiri. Kakaknya cewek udah nikah? Cewek yang satu udah, yang satu kuliah. Satu kuliah. Udah mau lulus. Berarti perasaannya Mas Bagus ada rasa khawatir gimana bisa nggak meneruskan itu? Dalam hal apa? Pendidikan atau apa? Ya pendidikan. Inginnya gimana sih sama pendidikan? Mau ikut kayak kakak-kakaknya atau gimana? Ya ikut kakaknya bisa melanjutkan kuliah. Tapi ada rencana juga melanjutkan. Kalau hal kuliah itu emang Mas Bagus sendiri atau emang dari orang tua kamu harus melanjutin? Soalnya kakakmu juga melanjutin. Dari orang tua. Dari orang tua. Ada rasa nggak sih hal tersebut jadi kayak pressure atau tekanan? Disuruh orang tua itu biasa aja berarti? Biasa aja. Karena saya juga kayak masih lanjut kuliah, mau kerja, cari pengalaman. Tapi orang tua nyuruh sekolah dulu, berarti kuliah dulu. Berarti Mas Bagus rencana juga mau kuliah dulu? Insya Allah ya. Pengennya di mana, kota apa? Pengennya sih di luar kota, di Jogja. Di Jogja. UNY, UGM, UTY? Masih belum tahu, tapi pengennya di kota Jogja gitu. Di luar kota. Apa kakaknya di Jogja juga? Enggak, di Stikes sini, Pahlawan. Kalian mau ke itu ngikutin kakaknya juga? Enggak. Berarti ini kelas 11 sebentar lagi ya, kelas 12. Iya. Udah siap menghadapi kelas 12? Insya Allah.
siap Apa nggak aja siap yang harus siap. Bentar. Udah siap? Siap. Apa aja yang udah Mas Bagus lakuin untuk mempersiapkan hal tersebut? Ya, lebih latih disiplin lagi. Berarti sebelumnya belum disiplin. Gimana Apanya maksudnya? contoh perilaku yang menurut Mas Bagus itu kurang disiplin? Ya kayak menunda tugas Menurut tugas, bangunnya juga siangan. mau kesiangan, terus berangkat sekolah, jadinya Berangkat sekolah jadi tidur di kelas tidur di kelas. Nanti sering begadang ya. Tidur jam berapa? Jadi paling jam 12. Tiap hari. Jam 12 jam setengah 1. Bangunnya jam 7, 6. jam 6. Itu udah berapa lama itu? Udah pas akhir-akhir libur ini. Yuk, sampai sekarang tidurnya malam-malam terus. Berarti awalnya nggak pernah begadang, apa jarang? Ya jarang. Jarang begadang. Tadi kan begadang, terus main game ya? Main game, terus berangkat telat, terus kalau ada tugas ditunda. Itu menurut Mas Bagus berpengaruh nggak ke nilainya Mas Bagus di rapor? Soalnya kayak apa, kayak nggak aja itu main game terus tidur malam-malam, tapi saya lakuin. Saya Mas Bagus sadar nggak Ya sadar. perilaku tersebut sadar? Terus dari hal tersebut itu sebenarnya ada pengaruh dari teman nggak? Pengaruh. Tadi kan main game begadang, berarti main sendiri nggak sama teman? Ya sama teman. Nah itu sama teman, Ya. pengaruh sama teman. Nah terus jadi bangun siang, terus berangkat telat, itu juga kadang sendiri apa sama teman? Ya. Sama teman juga kan? Berarti kalau temennya bilang, misal ya, ayo nanti makan, tapi sebenarnya ada PR, terus temennya bilang, wis nanti aja gampang. Terus bagus ngikut temen apa? Nggak usah, aku mau ngerjain dulu. Ya, kadang apa nunda dulu tugasnya, main game dulu. Ngikut temen berarti? Apa ngerasa kalau nolak ajakan temen tuh nggak enak? Enggak sih, biasa aja. Cuman saya yang mau ngajak. Sama-sama mau berarti. Temen yang ngajak, terus Mas Bagusnya juga nggak bisa mengontrol kan ya? Sebenarnya Mas Bagus sadar kalau hal tersebut tuh salah, tapi tetap aja dilakuin. Nah untuk saat ini tuh perilaku apa yang ingin Mas Bagus ubah? Ya itu apa yang kayak kurang disiplin. Catat ya, kurang disiplin. Terus selain kurang disiplin tadi, tugasnya gimana? Kurang lengkap. Berarti mau mengerjakan tugas itu cepat mungkin lah ya kalau ada tugas. Mengerjakan tugas Tepat waktu. sama Di sekolahan, di kelas yang mau diubah apa? Berangkatnya jadi mau lebih apa? lebih pagi. Lebih pagi. Biar berangkatnya lebih pagi berarti bangunnya harus pagi juga. Berarti kurangi apa? Biar bangunnya pagi. Ya kurangi gamenya. Kurangi game sama begadang. Di kelas apalagi yang mau diubah? Tadi kesini kan ngapain dulu di kelas? Jadi tidur. Nah itu mau diubah nggak? Ya diubah. Ada lagi? Sama itu
menggunakan perintah guru. Ada lagi? Sama Enggak, mau juga kurang disiplin, mau mengerjakan tugas tepat waktu, jadi kan masih telat-telat ya, ingin mau lebih pagi, terus kurang game, kurang begadang, kurang duduk di kelas sama mendengarkan berita guru. Sudah? itu doang deh. Nah, dari 6 perilaku ini tuh sebenarnya tuh kapan sih mulai muncul diri Mas Bagus? Sejak kapan? Kok bisa ada perilaku? Ya belum lama 1 bulan, 2 bulan? Apa masuk kelas 11 ini? masuk kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 terus, tapi hampir setiap hari ya? Iya, begadang. Ya jarang ya. Ya, bisa dibilang hampir tiap hari. Begadang sama enggak begadangnya itu banyak begadangnya. Ya, ada hampir tiap hari ya. Seberapa sering kan? Tadi hampir tiap hari ya, seringnya tiap hari. Karena kalau misal dalam 1 minggu bisa begadang, misal 6 hari, yang satu nggak begadang. Ya. Berarti lebih banyak begadangnya. Lebih banyak begadangnya. 1 banding 2 ya. Terus sebelum Mas, yang pertama kan Mas Bagus merasa kurang disiplin ya. Nah, sebelum kurang disiplin itu sih pemicunya apa Mas? Kenapa Mas Bagus kok bisa kurang disiplin? Karena saya jujur saja sukanya males-malesan. Oh, males-malesan. Ya. Dan yang kedua, tugasnya juga sering telat karena emang Ya. Sama, Ya, males-malesan. Ya. Yang ketiga, sering telat karena sering begadang. Tadi kan kebanyakan main game online kan, itu karena pengaruh sama teman sama juga Mas Bagusnya sendiri kan. Nah, sebelum Mas Bagus tidur di kelas, itu tuh biasanya karena apa dulu? Ngantuk karena begadang. Nah, yang terakhir itu ingin mendengarkan perintah dari guru. Nah, sebelumnya gimana? Kalau ada dari perintah dari guru berarti nggak didengarkan atau gimana? Ya, biasanya nggak saya dengarkan gitu. Berarti kalau Mas gini, oh iya Bu, tapi kamu habis dari keluar ruangan itu lupa, apa nggak dicerna gitu? Nggak dicerna. Nah, setelah Mas Bagus merasa kurang disiplin, tugasnya sering telat, bangunnya kurang pagi, terus sering bermain game online, begadang, terus di kelas sama kurang mendengarkan perintah guru tuh, yang dirasakan Mas Bagus itu seperti apa? Perasaannya. Sebenarnya tadi kan merasa Mas Bagus sadar, tapi tetap dilakuin. Nah, itu perasaannya gimana? Apakah tetap ada rasa menyesal tapi harus diulangi lagi? Ya, ada rasa menyesal tapi kadang lupa, kadang ingat. Kadang lupa, kadang ingat. Lupanya kalau asik main ya. Tapi kalau lagi ingetnya, kalau di rumah sendirian gitu, tiba-tiba ingat. Ya. Lagi asik sendiri kadang lupa. Lupa waktu juga nggak? Lupa. Misal kalau main game non-stop 2 jam gitu. Ada jedanya tetap. Contohnya gimana kalau main game itu jam berapa sampai jam berapa? Jadi sore itu habis pulang sama malamnya. Malam sampai selesainya itu jam 12, jam 1. Itu di rumah teman atau ada base camp? Nongkrong di rumah sendiri. Oh, mabar sendiri. Kirain sama temennya.
Nah dari hal-hal tersebut tuh Mas Bagus mau apa sih perilaku yang untuk menggantikan perilaku yang Mas Bagus kurang tepat, mau apa aja biar Mas Bagus tambah disiplin, tugasnya nggak telat, nggak begadang, nggak kebanyakan main game, terus nggak tidur di kelas, sama lebih mendengarkan berita guru tuh apa aja sih yang mau Mas Bagus lakukan dari hal-hal sederhana dulu. Keinginan Mas Bagus tuh apa sih sebenarnya untuk mengubah perilaku yang kurang tepat? Keinginannya sih lebih ya kalau bisa meninggalkan hal yang guna, Meninggalkan hal yang negatif, ya yang meninggalkan hal yang kurang bermanfaat. ya kurang bermanfaat. Dari apa dulu yang mau diubah? Dari tidurnya malam, Mau atur pola tidurnya, ya atur pola tidurnya, sama atur kegiatan-kegiatan di sekolah, berarti mau manajemen waktunya lebih baik lagi, ya memanfaatkan waktu memanfaatkan waktu juga. ya lebih baik lagi. Terus habis itu kalau Mas Bagus tadi mau pola tidurnya mau diubah, manajemen waktunya juga mau diubah, contohnya dalam kesehariannya itu kalau dari bangun tidur mau ngapain dulu, dari pulang sekolah lah mau ngapain dulu, Yang sekolah kan biasanya main game, nah ini mau diubah. paling membantu membantu orang tua, Mau bantu orang tua dulu, melakukan hal positif. positif. Mau lihat itu enggak kalau pulang besok ada tugas apa ya, tadi ada apa aja gitu, mau dicek dulu nggak setelah bantu orang tua. Enggak, paling malamnya. Malamnya setelah selesai bantu baru mau cek tugas. Sebenarnya main game nggak apa-apa buat hiburan, cuma kan yang penting kita tahu waktu, Ya. tahu batasan juga, kalau ya nggak sepenuhnya harus main game lah ya, jadinya bisa buat ngerjain tugas dulu, lah nanti bisa habis ngerjain tugas kita bisa main game. Tapi juga main gamenya jangan sampai jam 12, jam 1. Kalau misal sampai jam 1 juga lagi bangun jam 6 kan tidurnya jadi 5 jam, nah itu kan kurang bagus ya. Yang maksimal minimal tidur itu juga 8 jam, jadinya kalau begadang terus kan berpengaruh juga ke kesehatannya Mas Bagus. Rasa gampang capek nggak kalau begadang? Ya gampang capek, Ngantuk, lemes, ngantuk, ya kan? tenaganya Ya ya. kan? Itu juga pengaruh ke makanan. Makannya rutin nggak? Apa kalau lapar aja? Rutin. Makannya rutin. Nggak terus misal nggak sarapan terus nanti makannya sore gitu. Rutin. Rutin. Ya. Tapi nggak pengaruh itu juga nggak kalau misal ngantuk terus paginya harus minum kopi. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh minum kopi? Nggak ngaruh. Tetap ngantuk. Tetap ngantuk. Tapi Ya. ngopi tiap hari apa enggak? Tapi ngopi paling ya jarang-jarang. Jarang-jarang. Berarti mau ngopi atau enggak tetap ngantuk. Ngantuk. Tapi kalau main game itu juga kadang nggak ngopi. Enggak, paling Apa sering? enggak ngopi. Nah, yang dari hal-hal yang sudah Mas Bagus sebutkan tadi yang mau diubah itu, yang terdekat mau Mas Bagus coba dulu tuh tentang hal apa? Yang tadi itu Ada pola tidur, ada manajemen waktu. Yang paling dekat mau dicoba diubah tuh dalam waktu dekat ini pengen diubah. memanfaatkan waktu Mau atur manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu itu
apa aja yang mau Mas Bagus lakukan selain tadi habis pulang sekolah yang biasanya main game mau bantu orang tua dulu, terus malam yang biasanya langsung main game juga jadi ngerjain tugas. Nah itu Mas Bagus mau prioritasin ke bantu orang tua atau cek tugas dulu? belajar Cek tugas belajar. sendiri Kalau ngerjain tugas itu senangnya kerjaan sendiri apa sama teman teman? Kalau nggak sama teman, rasa motivasi untuk mengerjakan tugasnya itu ada lebih sedikit, berkurang kurang semangat gitu. kurang semangat. Berarti dari hal tersebut mungkin Mas Bagus bisa setiap hari itu adalah ketemu teman itu bukan hanya main game tapi juga buat ngerjain tugas. Jadi nanti setelah selesai ngerjain tugas Mas Bagus bisa juga sambil main game. Soalnya kan tadi mabar ya, nah ngerjain tugasnya bisa sambil video call atau apa gitu. Kalau ngerjain tugas sendiri itu mesti kan merasa malah lebih cepet capek ya, walaupun bisa baru ngerjain satu nomor tapi habis itu yang lainnya rasanya males apa enggak? males Nanti ya lanjutin nanti gitu, ya biasanya gitu. Sering berarti ya enggak ya ya jarang-jarang kayak gitu. soalnya jarang-jarang ngerjain tugas ya ngerjain tugas itu kalau sudah ditanyain guru baru dikerjain gitu apa gimana? ya kadang ngerjain lebih awal kadang ngerjain lama. Tapi pernah nggak misal ada PR ya tugasnya itu hari ini tapi Mas Bagus pagi-paginya baru ngerjain di kelas? Ya, Sering atau pernah? Sering. ya Tapi menurut Mas Bagus itu dari Mas Bagus ngerjain tugas yang misal hamil beberapa sebelumnya sama teman sama yang dadak mepet itu rasanya beda nggak? beda Bedanya seperti apa? ya kayak harus keburu-buru kalau mepet Buru-buru maksimal apa enggak menurut Mas Bagus? nggak maksimal kadang ada yang salah kurang teliti Kurang teliti jadinya jadinya. Terus kalau sama teman-teman kan bisa tanya-tanya. ya tanya-tanya ini salah apa enggak jadi teliti. Nah itu juga mau diubah nggak kebiasaan mengerjakan tugas saat tadi di kelas? Ya Benar mau diubah, mau coba diubah. ya Tadi kan Mas Bagus bilang mau belajar saat malam ya. Nah mungkin tugasnya juga bisa dikerjakan saat malam juga. Nggak cuma dicek aja, tapi tetap dikerjakan. Karena kalau cuma dicek, ujung-ujungnya juga pagi baru dikerjain. Jadi juga Mas Bagus kan tadi kurang maksimal ya, keburu-buru ya. Dan itu sering. ya sering dulu kalau ada tugas kayak gitu. Itu tugas yang buat diri sendiri apa kelompok? Kalau kelompok pasti kan individu. Kalau kelompok kan pasti udah bareng-bareng ya. Tapi Mas Bagus lebih senang tugas kelompok apa individu? Sebenarnya kelompok. Karena kalau kelompok bisa temennya yang ngerjain gitu. Ya yuk apa kayak kerjanya lebih gampang cepet gitu. Cepet selesai. Nah perilaku yang mau diubah ini mau Mas Bagus coba kapan? Kalau bisa sekarang jauh apa Hari ini? ya, Hari ini apa besok atau gimana? hari ini. Mau dicoba hari ini? Mas Bagus mau nyoba perilaku yang mau diubah itu kira-kira berapa lama dulu? Mau coba nanti dilihat evaluasinya. Oh ini harus diperbaiki lagi. Oh ini udah baik gitu. Kira-kira mau dicoba berapa lama dulu? 1 minggu, 2 minggu? 1 minggu ya, satu minggu apa 2 minggu? 1 minggu. Mau dicoba 1 minggu. Komitmennya Mas Bagus apa terhadap perilaku yang mau diubah?
ini apa janjinya apa ya lebih baik lagi dari dari sebelumnya, dari sebelumnya. apalagi Udah itu doang. bersedia atau enggak sama perilaku yang mau diubah yang sudah Mas Bersedia. Bagus sebutkan tadi ya, Ya bersedia. bersedia. Nanti kalau Mas Bagus sudah bisa melakukan perilaku yang sudah diubah selama 2 minggu ini dan ternyata dilihat itu berhasil, atau dalam waktu 1 minggu itu mungkin hadiah kecil apa yang mau Mas Bagus kasih untuk diri sendiri? Mengapresiasi diri sendiri. Selain mengapresiasi, Ya apa harus lebih baik lagi. nah, tadi kan mau mengapresiasi ya. Nah, sebaliknya kalau ternyata dalam waktu 1 minggu itu tidak ada yang berubah sama sekali, apa hukuman yang Mas Bagus mau berikan untuk diri sendiri? Ya mencobanya lagi. Hukuman, misalkan tadi main game itu 1 hari 3 jam, nah karena Mas Bagus nggak bisa melakukan komitmen itu, jadinya maksimal 1 hari hanya boleh main game 1 jam. Itu contohnya hukuman. Nah, mungkin dari Mas Bagus sendiri apa yang mau dilakukan? Ya apa ya hukumannya Kan tadi sudah Mas Bagus sampaikan ya, dari yang kurang disiplin, tugasnya telat, terus ke sekolah juga terlambat, terus kebanyakan main game, kadang juga tidur di kelas sama kurang mendengarkan perintah dari guru. Mungkin hal apa yang mau Mas Bagus jadi patokan untuk jadi hukuman, karena misal 1 minggu itu sama sekali belum bisa melakukan komitmen tersebut, ya hukumannya apa? hukumannya Nah, tadi kalau berhasil mau apresiasi, lebih dibatasi lagi sama tidurnya di pola tidurnya ya dibatasin, iya maksudnya kayak dibatasin juga jam jadi kurang. segini harus tidur harus gitu yuk pegang HP gitu loh dia bisa tidur. Kalau misal kalau jam 9 malam maksimal harus bisa tidur gitu, berarti gamenya otomatis dikurangi. Mau nyoba kurangi berapa jam? Kalau punya sebanyak-banyaknya nggak bisa game gitu loh cuma buat hiburan aja. Berarti game itu mau dijadikan untuk sekedar kalau Mas Bagus merasa capek atau merasa suntuk gitu aja, ya, waktu luang. Berarti kalau ini janji ya, dalam 1 minggu kalau Mas Bagus tidak bisa melakukan komitmen, gamenya akan dikurangi atau dibatasi. Ya. Terus yang motivasi apa sih yang sebenarnya mau dalam benaknya Mas Bagus ini mau buat Mas Bagus itu berubah perilaku yang tadi kurang tepat? Motivasi apa sebenarnya yang ingin Mas Bagus lakukan? Kan tadi mau jadi lebih baik, dan selain itu kita juga lihat orang tua atau lihat teman-teman atau gimana orang tua? Ya harus bisa banggain orang tua jangan bikin dua orang tua misal gitu jangan buat kecewa orang tua gitu harus bisa meraih impiannya. Jadi kedepannya punya jabatan punya usaha sendiri. Nah itu bagus sekali Mas Bagus, karena sebenarnya walaupun ada hal-hal yang kurang baik, tetapi dalam diri Mas Bagus itu masih ada harapan atau cita-cita yang ingin Mas Bagus capai ke depannya. Nah itu mungkin jadi patokan atau jadi semangatnya Mas Bagus aja kalau misal lagi males-malesan, oh ya harus ingat orang tua, lagi telat, oh ya kasihan orang tua. Terus tugas juga kalau oh ternyata nilainya kurang maksimal, oh kasihan orang tua nanti kalau lihat rapotnya kok nilainya kurang bagus gitu. Nah mungkin kalau Mas Bagus
masih atau sedang melakukan hal-hal yang kurang tepat, bisa ingat omongan Mas Bagus. Kalau Mas Bagus itu pengen orang tua nggak nyesal, nggak kecewa, terus pengen juga membanggakan orang tua. Nah, seperti itu. Dan ada nggak sih sebenarnya teman atau orang lain itu yang bisa mendukung Mas Bagus untuk Mas Bagus itu bisa melakukan perubahan pada perilaku Mas Bagus sendiri. Selain Mas Bagus sendiri ada yang bisa mendukung Mas Bagus. Orang tua Orang tua juga biasanya apa ngomongin buat hal yang baik buat saya, lebih giat lagi belajarnya, fokus sekolah, aneh-aneh. Udah itu aja. Mungkin karena ini juga waktunya udah, tadi Mas Bagus request berapa? 20 menit. Nah ini udah lebih, nggak kerasa kan Mas? Oh iya. Ya ini udah lebih, tadi kan saya bilang ini mau nikunya berapa Mas Bagus, kalau 20 menit masih kurang nanti dilanjutin. Kalau tadi juga sudah ngobrol panjang lebar, ternyata juga nggak kerasa waktunya ya. Mungkin karena ini juga sudah kayaknya 30 menit kalau nggak salah ya. Juga tadi Mas Bagus sudah menceritakan hal-hal yang selama ini tuh mengganggu aktivitas Mas Bagus, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Nah itu juga dari hal-hal pribadi, juga sama hal-hal yang berkaitan dengan belajar. Dan mungkin tadi komitmen atau janji yang sudah Mas Bagus sampaikan itu bisa benar-benar Mas Bagus lakukan. Bukan hanya di sini saja ya Mas, karena ada saya, terus saya mau ini sama mau ini, tapi juga benar-benar Mas Ya, Bagus insyaallah. resapi dan Ya. juga didengarkan baik-baik, karena juga ya yang bisa merubah diri Mas Bagus juga Mas Bagus sendiri. Saya nggak bisa merubah, ya kan? Terus juga kalau nggak mau sekarang, ya mau kapan lagi? Kalau nggak mau nanti, kalau menyesal gimana? Ya kan? Waktu juga nggak bisa diputar, bisa diulang. Juga sekarang Mas Bagus sudah kelas 11, bentar lagi yang kelas 12. Juga katanya tadi pengen lanjutin juga kan? Nah, mau lanjutin juga nanti butuh nilai yang bagus. Kalau sekarang Mas Bagus masih ngerasa nilainya kurang maksimal, mau kapan lagi? Dan jangan sampai meninggalkan kesempatan yang ada Mas, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali, dan pasti itu kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik juga di akhirat ada rasanya menyesal kan. Dan juga kalau bahasanya itu eman-eman ya Mas, ya kan, karena menurut saya tuh cepet banget loh SMK, waktu SMK ini nggak berasa. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena juga ini waktunya sudah melebihi ya tadi kontrak waktu. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Bagus yang sudah mau bercerita, yang sudah mau menceritakan lah hal-hal yang selama ini Mas Bagus rasakan. Dari harapan saya semoga Mas Bagus bisa melakukan komitmen ini dengan baik. Jadi kan mau mencoba mulai hari ini ya, setelah pulang sekolah. Nah, saya juga memberikan apresiasi lah, karena Mas Bagus langsung bilang mau nyoba hari ini, nggak besok-besok. Nah, mungkin janjinya Mas Bagus tadi mau mencoba 1 kali, dan jangan lupakan apresiasi sama tadi hukuman kalau Mas Bagus tidak bisa melakukan perubahan. Mungkin itu saja dari saya, karena nanti jika ada kesempatan lain bisa dilanjutkan dalam sesi konseling selanjutnya. Semoga sih ini juga konseling yang bisa membuat Mas Bagus itu melakukan perubahan. Karena ini juga sudah akhir, nanti saya minta Mas Bagus buat isi lembar evaluasi hasil sama kontrak perilaku ya. Apa saja yang ingin Mas Bagus ubah. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa yang harus Mas Bagus isi. Mau diisi sekarang atau gimana? Tapi harus diisi. Mau diisi sekarang? Mau. Ada ini sih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau diisi mana?
di rumah aja kamu. Di rumah, tapi besok di bawah. Kalau nggak besok nemuin saya di perpus Terus ya, di perpus dia nanti nemuin saya sama itu jangan lupa